Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di View ALS. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu nahwu dasarnya masih di halaman 4 ya, di buku Al-Muyassar ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam jumlah ya. Anwaul jumlati. Macam-macam jumlah. Nah, apa yang dimaksud jumlah dalam lafaz ini? Nah, jumlah di sini bisa kita artikan kalimat ya, dalam bahasa kita. Nah, kalimat. Nah, dalam bahasa Arab istilahnya adalah al-jumlatu jumlah. Nah, ada berapakah jumlah itu? Nah, ada dua. Pertama, ada yang disebut dengan jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun. Nah, maksudnya ini adalah jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua, jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah. Nah, sepintas kita bisa menebak ya bahwa jumlah ismiyah itu pasti ada unsur isimnya. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah. Nah, ini ada unsur fi'ilnya. Nah, apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Definisinya jumlah ismiyah itu makanat masbuqatan bismin. Nah, apa-apa yang keberadaannya itu masbuqatan, didahului bismin oleh isim atau jumlah ya, atau kita artikan kalimat yang diawali oleh isim. Nah, contohnya Ahmadu maridun. Ahmadu maridun. Nah, ini artinya Ahmad maridun, sakit. Nah, ini sudah bisa disebut dengan jumlah ya, karena mempunyai faidah yang sempurna. Ahmad sakit. Nah, jumlah ini atau kalimat ini diawali oleh lafadz Ahmad. Nah, kita sudah tahu bahwa Ahmad itu adalah nama orang, dan nama orang itu adalah salah satu di antara bentuk isim. Nah, karena jumlah ini diawali oleh isim, maka Ahmadu maridun ini disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian contoh yang berikutnya, al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Al-waladu, anak laki-laki itu, yaqra'u, sedang membaca al-Qur'ana, Al-Qur'an. Nah, ini disebut kalimat kan. Ada kata kerjanya, kemudian ada subjeknya, juga ada objeknya. Nah, kalimat ini atau jumlah ini diawali oleh lafadz al-waladu. Nah, kita mengetahui bahwa salah satu di antara ciri atau tanda isim itu adalah beralif lam. Nah, dan lafadz al-waladu ini jelas ini beralif lam, maka ini menunjukkan kepada isim. Nah, ataupun dengan makna bisa lebih kuat lagi, al-waladu artinya seorang anak. Nah, ini menunjukkan kepada benda hidup ya. Dan itu merupakan salah satu isim yang tidak bisa masuk unsur waktu. Nah, maka jumlah ini disebut dengan jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya jumlah fi'liyah. Nah, apa ini jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu adalah makanat masbuqatan bi fi'lin ya.
Nah, bifi'lin. Nah, sini bifi'lin. Sesuatu yang keberadaannya itu didahului oleh fi'il. Nah, maksudnya adalah jumlah yang diawali oleh fi'il. Nah, jadi kita bisa membedakan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu awalnya dia harus fi'il, ya. Nah, fi'il itu ada 3 kan, bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Nah, kalau kalimat itu diawali oleh salah satu di antara fi'il tersebut, maka dia disebutnya jumlah fi'liyah. Contohnya marido Ahmadu, ya. Marido Ahmadu. Telah sakit, nah, Ahmad. Nah, ini marido ini bentuk kata kerja, ya, fi'il. Nah, ini fi'ilnya fi'il madi sehingga diartikan telah. Telah sakit Ahmadu Ahmad. Atau kalau dalam terjemah kita, ya, sesuai dengan EYD bahasa Indonesia, Ahmad telah sakit, jadi dibalik. Nah, ini termasuk kepada jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dia diawali oleh fi'il madi, gitu. Kemudian contoh yang keduanya, yaqra'ul waladu, ya, Qur'ana. Yaqra'u ini sedang atau akan membaca. Al-waladu, anak laki-laki itu, Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Nah, atau terjemah yang benar berdasarkan bahasa Indonesia, anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Nah, ini diawali oleh lafadz yaqra'u, ya. Yaqra'u ini menunjukkan kepada fi'il mudhari. Cirinya ada ya di sini. Ya mudhari'ah, ya. Artinya sedang atau akan membaca. Maka kalimat ini dinamai atau disebut dengan jumlah fi'liyah karena dia diawali oleh fi'il. Nah, teman-teman, kita bisa perhatikan, ya, antara contoh yang ada pada jumlah ismiyah dengan contoh yang ada pada jumlah fi'liyah. Ketika diterjemah ke dalam bahasa kita ini sama, ya. Ahmad sakit, marido Ahmadu, Ahmad telah sakit. Kemudian yang bawah telah atau apa, anak laki-laki itu sedang membaca atau akan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang di contoh jumlah fi'liyah pun artinya sama begitu. Anak laki-laki itu sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Nah, jadi secara terjemah bahasa Indonesia nggak ada bedanya. Tetapi ketika dalam bentuk bahasa Arab ternyata ini berbeda. Yang satu jumlah ismiyah, yang satu jumlah fi'liyah. Karena diawali oleh isim yang ini, kemudian kalau yang ini diawali oleh fi'il. Dan tentunya nanti kepada makna pun akan ada penekanan makna yang berbeda. Maka itulah mengapa Al-Qur'an berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, itu harus dicantumkan teks aslinya. Karena memang terjemah itu tidak bisa mewadahi bahasa yang diterjemahkan. Nah, kurang lebih seperti itu, ya, untuk pembahasan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Nah, mudah-mudahan kita bisa pahami materi kali ini, karena ini penting untuk materi-materi selanjutnya. Itu dulu. Insya Allah kita lanjut lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, untuk ikhwatul iman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.